Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita. Salam serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, netizen yang terhormat. Tadi di awal kata, Saidah berkata mengenai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Iya, begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan yang harus selalu kita syukuri. Nah, mengenai rasa syukur, apa sih arti syukur itu? Syukur adalah berterima kasih dengan memuji sang pemberi nikmat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengungkapan rasa syukur meliputi 3 hal. Yang pertama, mengakui nikmat dalam batin, artinya kita meyakini bahwa apa saja yang telah kita rasakan, baik yang berbentuk jasmani maupun rohani, itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua adalah membicarakan secara lahir atau lisan, yang artinya kita senantiasa mengingat dan menyebut-nyebut kemurahan dan kenikmatan Allah yang telah diberikan kepada kita. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ad-Duha ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau menyatakannya dengan rasa syukur. Nah, sudah jelas ya teman-teman di dalam surat Ad-Duha ayat 11 ini bahwa dengan segala rahmat, dengan segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka kita wajib sekali menyatakan semuanya itu dengan rasa syukur. Nah, faktor yang pertama dan kedua belum dinyatakan mencapai nilai hakiki apabila faktor yang ketiga ini belum direalisasikan. Dan hanya orang-orang berimanlah yang bisa bersyukur dengan sebaik-baiknya. Merekalah yang tahu bukan tempe, yang tahu hakikat syukur yang sebenarnya. Nah, kalau kita lihat dan perhatikan di sekitar kita, betapa banyak nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepada hambanya, dari nikmat hidup, sarana prasarana penunjang hidup, sampai nikmat yang terbesar yaitu nikmat iman dan Islam. Dan kalau kita hitung nikmat Allah, niscaya kita tidak akan bisa menghitungnya. Nikmat apalagi yang bisa kita rasakan sehari-hari? Nikmat bernafas tentunya. Ya, coba bayangkan jikalau bernafas itu harus menggunakan uang, maka harus berapa juta yang harus kita keluarkan hanya untuk bernafas? Harus berapa miliarkah, harus berapa triliunkah uang yang kita keluarkan untuk membayar nafas? Tukang es. Oke, kita lanjut. Selain itu ada nikmat ini apa? Oh, nikmat kedipan mata. Coba bayangkan jikalau di dalam mata kita ini tidak ada air mata di sini, itu maka mungkin bukan sesek, apa namanya? Keset ya, susah gitu. Heras begini kan? Ini tuh suatu nikmat. Ditambah lagi kalau semisal kita di mata ini nggak ada bulu matanya, penghalang debu, kebayang nggak sehari-hari itu debu bakalan dengan mudahnya masuk ke dalam mata kita, dan dengan mudahnya mata kita akan terasa perih dan mungkin bakalan rusak karena si debu tadi, karena nggak ada si bulu mata. Ini juga nikmat. Sebenarnya jika untuk contoh seberapa banyak nikmat motor, seberapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, itu tidak perlu jauh-jauh sampai ke mana gitu. Di dalam tubuh kita aja semuanya adalah untuk bahan renungan bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Luar biasa bukan? Dari tangan ada 5. Coba jika kita tidak memiliki jempol, kita hanya memiliki 4 jari. Ya, 4 jari. Coba bayangkan ketika kita mau makan itu bagaimana pakai 4 jari, bisa nggak? Ada yang bisa mencontohkan? Pakai sendok aja nggak bisa gitu kan. Mau pegang benda aja jika tidak ada si jempol ini, kita susah memegang sesuatu. Luar biasa ini, karena manusia itu adalah makhluk yang bentuknya paling sempurna di antara makhluk Allah yang lainnya. Jadi benar-benar kita wajib banget bersyukur, karena bahan syukur itu tidak hanya dari rezeki uang gitu kan, kesehatan pun
itu adalah anugerah rezeki yang luar biasa dari Allah SWT. Dan jikalau kita hitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan pernah mampu menghitungnya. Lebih dari gunung Parang nikmat yang Allah berikan kalau dibentuk gitu kan, lebih dari Gunung Bromo, lebih dari lautan, pantai Pangandaran dan lain sebagainya. Itu jauh lebih luas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Hal itu karena nikmat Allah sangatlah banyak. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, ada yang tahu? Oke, yang artinya sungguh bila kamu bersyukur atas nikmatku, akan aku tambah nikmatku kepadamu. Namun apabila kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku amat pedih. Itu kata Allah di dalam Al-Quran. Dengan begitu, jika kita dapat mengamalkan firman Allah tersebut, Allah pasti akan melipat gandakan nikmatnya dan menjauhkan azabnya. Jadi sedikit nikmat dari Allah itu harus selalu kita syukur. Dan semoga kita selalu dijauhkan dari azab Allah SWT. Dengan begitu, jika kita dapat mengamalkan firman Allah tersebut mengenai harus selalu mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekecil apapun itu, enggak kecil, emang besar banget. Allah pasti akan melipat gandakan nikmatnya dan menjauhkan azabnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata, tutur kata yang tidak enakan didengar, dan segala sesuatu kesalahan lainnya. Mohon maaf apabila banyak kesalahannya, karena di sini saya pertama kalinya membuat video dan di-upload ke YouTube kayak gini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, selalu bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Amin ya robbal alamin. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.